akan selama 4 kali webinar yang insya Allah akan dihadirkan narasumber-narasumber expertnya dari Pro dan tentunya terkait sapi perah. Dan mungkin kemarin sudah kita laksanakan 1 kali, hari ini jadi next masih ada 2 webinar lagi, jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti jadwalnya karena pasti materinya akan luar biasa. Jadi sayang kalau nanti dilewatkan. Jenjeh, Bapak Ibu peserta semuanya, sesuai materi kita pada pagi ini bahwa dengan judul Perlakuan Induk Pasca Melahirkan dan Persiapan Program Reproduksi. Ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk belajar bersama-sama, Nje, karena ketika kita berkecimpung di dunia peternakan, khususnya dalam bahasan kali ini adalah sapi perah, tentunya penanganan yang tepat ketika pasca melahirkan, melahirkan atau pasca melahirkan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses reproduksi ternak selanjutnya, juga kebuntingan selanjutnya. Karena dengan penanganan yang tepat, diharapkan kita dapat meminimalisir ataupun mencegah terjadinya infeksi, karena selama kondisi tersebut tentunya alat reproduksi sapi itu sangat rentan terhadap infeksi. Dengan penanganan yang tepat, kita juga akan mendapatkan percepatan pemulihan, maaf, termasuk halnya adalah pemulihan reproduksi juga kondisi fisik ternak. Juga mendukung ini ya, memastikan sapi supaya kembali estrus dan hamil lagi secara normal, dan tentunya itu akan meningkatkan produktivitas karena kesehatan dan reproduksi yang baik pada sapi akan berdampak positif pada produksi susu, pertumbuhan anak sapi, dan keseluruhan produktivitas peternakan. Dan tentunya ketika penanganan yang tidak tepat, itu tentunya akan ada kerugian, eh, di mana ada gangguan reproduksi yang akan dialami oleh ternaknya, seperti mungkin jarak kelahirannya lebih panjang, adanya kerugian ekonomi karena tidak menghasilkan pedet atau susu baik pada kambing perah, sapi perah, juga jangka panjang akhir hewannya, yang otomatis itu akan juga apa peningkatan populasi juga akan terhambat dan tentunya ada cost yang tinggi juga. Sehingga memang penting untuk memahami bagaimana penanganan sapi postpartus ini supaya peternak kita bisa merasakan keuntungannya. Dan juga mengingat bahwa sapi perah ini peluang usahanya masih sangat potensial untuk diupayakan, Jeh, karena persusuan nasional kita pasca PMK ini luar biasa dampaknya, Jeh. Bahkan sebelum pasca PMK pun kebutuhan susu kita masih kurang sekali dan semuanya terpenuhi dari impor. Dan wabah PMK kemarin yang jelas memang apa turunnya populasi itu mungkin lebih ya dari 10% dan itu produktivitasnya hingga turun hingga 40 sampai 50%. Sehingga memang harus ada upaya-upaya bagaimana membangkitkan lagi eh, apa gairah beternak di sapi perah ini juga untuk mendongkrak produksinya. Kami sendiri di Kabupaten Magetan ini meskipun belum begitu banyak sapi perah di kami, baru di angka kisaran 1056 ekor itu sebelum PMK di tahun 2021 atau 22 ya. Dan pasca PMK sapi perah kami tinggal 850. Dan otomatis produksinya juga juga sempat anjlok, bahkan sampai saat ini pun meskipun tingkat kesembuhan dari pasca PMK itu di sapi itu mencapai 90%, tapi ternyata produksinya belum bisa kembali normal dan karena ada beberapa masalah reproduksi juga, dan pemulihan performance sapinya itu juga juga masih ini ya menjadi PR buat kami. Seperti itu. Jadi memang
kami sendiri di Kabupaten Magetan masih ada beberapa kendala di sapi perah ini. Di dinas sendiri kami juga mempunyai sarana edukasi peternakan, ada balai latihan peternakan di mana salah satu komoditasnya adalah sapi perah. Itu pun kami juga masih menemukan kasus-kasus postpartus yang bahkan sampai menimbulkan kematian, sehingga kami selalu evaluasi terus terkait penanganan-penanganan apa yang harus dilakukan. Dan tentunya materi pada pagi hari ini atau sebulan ini, ini eh, tentunya akan jadi ilmu yang bermanfaat juga bagi kita semua untuk kita belajar bareng-bareng. Eh, Semoga materi-materi dari Pro ini bisa membantu kita untuk mengupas tuntas ya permasalahan-permasalahan sapi perah tentunya. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, terima kasih untuk Dr. Dedi dari Pro atas sharing ilmunya juga waktu luangnya untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Dompet Duafa yang selama ini sudah support luar biasa untuk kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Semoga ke depan kegiatan kolaborasi dan sinergi ini bisa terus dilaksanakan dengan baik. Eh, eh, Semoga nanti mungkin kita next ya langsung nanti mungkin bisa lanjut dengan materi langsung dari Dr. Dedi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk semua untuk narasumber, semua dukungan supporting dari apa adanya milenial daring milenial ini, baik on info yang sudah memberikan bandwidth-nya untuk kami memfasilitasi Zoom kami, juga sponsor-sponsor, panitia, dan sekali lagi monggo untuk seluruh peserta webinar eh, semoga bisa mengikuti materi ini dengan baik, mungkin banyak sharing atau diskusi nanti dan semoga kegiatan pada pagi hari ini akan menjadikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Nah, terakhir, mungkin saya menyampaikan mohon maaf manakala mungkin ada kekurangan atau khilaf dalam penyampaian ataupun dalam berlangsungnya pelaksanaan webinar ini. Eh, Kami akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis telah memberi arahan dan sambutan untuk pagi hari ini. Jadi lebih lebih afdal kalau ada ditutup dengan pantun. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, ada pantun Bu Kadis untuk biar tidak tegang ini Anda peserta ini. pantunnya nanti ya, ini saya buatkan, nanti mungkin di akhir saya akan berpantun. Oh, Monggo gitu ya. dilanjut, Mas. Oh, gitu. Biar tidak tegang ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum dimulai ke tim tim Dairy Pro ke Dr. Dedi, saya menyapa teman-teman sekalian. Ini ada dari peternak sapi perah di Kabupaten Magetan. Terima kasih. Ini dari Getas Sanyar, baik dari Duet. Terima kasih sudah gabung ini, walaupun di Kabupaten Magetan tadi sampaikan Bu Kadis belum banyak, tapi terima kasih. Ini rata-rata peternak-peternak muda ini, peternak muda yang lagi semangat-semangatnya peternak sapi perah ini. Juga menyapa dari teman dari NTT, dari Makassar, dari Aceh, dari Pekanbaru, banyak sekali. Dari Jakarta juga, terima kasih. Dari Solo, Jogja juga, terima kasih semuanya sudah setia ya, ini. Saya tidak tahu ini ada yang japri kuota dibatasi apa tidak ini, Mas Panji nanti bisa memberitahu ini kuotanya dibatasi apa tidak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan untuk spesial materi pada pagi hari ini. Ini terkait dengan perlakuan induk pasca melahirkan dan persiapan program reproduksi ternak. Yang spesial akan disampaikan beliau, Dr. Dedi sendiri. Siap, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suara kenal, saya jelas Dok. ya? Iya, kemarin sedikit Dok ini, kemarin ada yang banyak bertanya itu ternyata dari beberapa peternak. Kemarin yang tanya itu kalau nggak salah dari Medan, tapi juga beberapa peternak kami itu juga menanyakan bagaimana cara biar bisa ikut di monitoringi oleh timnya dari Pro, Dok. Lah kemarin jawab, Dimonitoringi. oh ya cukup WA kami kemarin kayak gitu lah. Ternyata banyak juga nanti mohon nanti di akhir sesi kami dikasih arahan sekali-kali monggo nanti Dokter Dedi dan tim main ke Kabupaten Magetan. Kebetulan spesial Dok kami punya sentra peternakan sapi perah itu di dekat Telaga Sarangan, namanya Kampung Susu Lawu. Jadi monggo nanti jalan-jalan ke Sarangan sembari nanti lihat peternakan sapi perah ngaten gitu. Ya, berarti saya harus menjadwalkan ke sana. Siap, Dok, monggo waktu dan tempat kami, silahkan. Lihat, Mohon izin dok, sebentar, suaranya Dokter putus-putus. Hani. Eh, Ya, izin ya, halo. suaranya putus-putus, Dok. Suaranya hilang, persoalan. Oh, Oh, suara iya. saya putus-putus. Suaranya masih putus-putus, Dok. Oh, sebentar ya. Iya. Bentar, saya tak ganti saluran internetnya, Pak. Kalau sekarang bagaimana? Iya, Dok, sudah jelas. Iya. Aman ya. Iya. Oke, baik. Yang saya hormati Dr. Haryani, terima kasih sudah diberikan undangan, diberikan kesempatan untuk ngobrol ke teman-teman. Saya ingin cerita dulu tentang bagaimana proses kami memutuskan materi ke teman-teman semuanya. Karena pada awalnya keinginannya adalah semua yang berkaitan dengan inseminasi buatan. Ya, jadi ini menjadi sangat vital buat kita sebagai peternak sapi perah. Kemudian kita juga memahami bahwa inseminasi buatan itu aktivitas yang paling populer dan ujung dari semua kegiatan reproduksi. Tetapi tidak banyak di antara kita yang membahas bahwa sebelum kita melakukan inseminasi buatan, kalau ujung-ujungnya adalah pingin supaya sapinya bunting, maka sebetulnya inseminasi buatan itu kalau ibarat kita bermain sepak bola, itu hanya final touch tinggal di depan gawang. Kalau gawangnya terbuka, bawa bola, tidak ada lawan, ya gol. Tapi kalau misalnya kita sudah bawa bola tapi terlalu banyak rintangan, misalnya satu orang lawan 10 orang begitu ya. Yang 10 orang itu adalah pemain-pemain yang akan menghalangi kita untuk mencetak gol, maka kita harus melewati 10 orang pemain lawan dulu. Baru kemudian langsung di depan gawang. Nah, jadi para inseminator ini sebetulnya adalah ujung tombak dari sentuhan terakhir, final touch saja. Dan kami sering melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lapangan sebelum inseminasi buatan itu sebaiknya kita bahas lebih tuntas terlebih dahulu sebelum kita ngomong inseminasi buatan. Karena ternyata ada 13 faktor Bapak Ibu sekalian yang membuat apakah inseminasi buatan itu bisa berhasil membuat sapi bunting atau tidak. Nah, IB bukan segala-galanya. Tetapi IB itu harus kita pastikan nanti pekan depan ada Dokter Bram barangkali ya yang akan menceritakan bagaimana inseminasi buatan. Tetapi sebelum kita ngomong inseminasi buatan kan ada banyak cerita ya. Ada cerita tentang semen beku, ada cerita tentang towing, ada cerita tentang infeksi, ada cerita tentang gangguan reproduksi, dan cerita-cerita yang lainnya.
Ini semuanya harus kita pahami secara utuh supaya nanti kalau misalnya ada kegagalan inseminasi buatan, itu tidak ujuk-ujuk menyalahkan inseminator. Nah, ya kan? Nah, teman-teman inseminator seringkali jadi bahan bullying ini soalnya. Kalau IB-nya gagal, itu petugas IB-nya kacau itu pasti. Nah, itu ya kan? Kalau kalau IB-nya, kalau sapinya nggak bunting, pasti semen begunya jelek. Gitu ya. Kalau misalnya tidak bunting, sapinya yang salah. Nah, seperti itu yang harus kita pahami secara utuh. Makanya ketika ketika awalnya kita diminta berkolaborasi membahas tentang inseminasi buatan, kami memutuskan rangkaian kegiatan sebelum dan setelah inseminasi buatan. Ya, sebelum inseminasi buatan kita harus pastikan tidak ada masalah di sapinya dan seterusnya yang diawali dari bahkan diawali sebelum induk itu melahirkan dulu. Karena ternyata ini yang akan saya ceritakan pada hari ini kelanjutannya. Kalau minggu lalu kita sudah menerima informasi tentang sebelum kelahiran itu seperti ini loh yang terjadi. Sehingga sebelum kelahiran persiapan ini loh yang harus dilakukan. Pada saat sapi melahirkan, ini loh yang terjadi, yang benar yang seperti ini, sehingga yang ketika sapi melahirkan harus begini loh ya, supaya tidak ada masalah. Nah, hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan setelah kelahiran apa yang harus kita siapkan. Oke, saya sebentar, saya boleh share screen ya. Baik, yang terlihat apa ya Pak? Sudah terlihat share screen saya? Sampun. Baik. Nah, makanya setelah melahirkan kita harus menceritakan lagi apa yang terjadi pada sapi dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian setelah itu apa yang harus kita kerjakan berikutnya untuk menyiapkan sapi itu masuk ke program reproduksi. Ya, sebelum diinseminasi segala macam itu persiapan-persiapan ini harus kita lakukan. Dan ini memang sengaja harus kami sampaikan karena selama ini banyak di antara kita semuanya, baik itu peternak maupun petugas, yang tidak menganggap ini penting, Pak. Oke, makanya saya ingatkan, ya. Yang paling penting begini, bahwa kalau misalnya kita memelihara sapi betina, mau sapi perah, mau sapi potong, mau kambing perah, mau kambing potong, itu semuanya sama aturan mainnya. Bahwa yang menentukan apakah kita untung atau tidak untung dalam peternak sapi itu adalah calving interval, jarak antara melahirkan sampai melahirkan lagi. Bahkan kami menghitung kalau saat ini nih di Indonesia ya, rata-rata calving interval kita itu kan kurang lebih sekitar 20 sampai 20 bulan. Kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian beternak sapi perah, kemudian tidak memperhatikan calving interval, maka Anda hanya akan memiliki potensi keuntungannya 89 juta per 5 tahun per ekor sapi. Kalau seandainya Anda fokus pada calving interval, Anda bisa membuat sapinya itu yang tadinya melahirkan 1,5 tahun, dipercepat menjadi 1 tahun, 14 bulan katakanlah ya, yang tadinya 20 bulan menjadi 14 bulan, maka setiap 1 ekor sapi, Anda punya potensi tambahan pendapatan, itu kurang lebih sekitar 9 juta per sapi per tahun. Jadi kalau dihitung 5 tahun, Anda tidak memperhatikan calving interval, Bapak Ibu membiarkan sapi itu melahirkan 1,5 tahun sekali, selama 5 tahun Anda hanya mendapatkan 89 juta saja kurang lebih. Tetapi kalau Anda bisa fokus di calving interval, Anda mengikuti arahan dokter hewan, Anda mengikuti arahan sarjana peternakan, petugas, dan segala macamnya, maka potensi pendapatan Anda bisa 141 juta rupiah per 5 tahun. Jadi pendapatan tambahannya kurang lebih sekitar 45-50 juta per sapi per 5 tahun. Hanya dengan fokus bagaimana memperpendek calving interval ini. Ya. Nah, ini sebabnya saya mengatakan bahwa calving interval itu adalah faktor terbesar, Pak, yang menentukan peternak sapi untung atau tidak untung.
Kalau sapi perah, untungnya ada tambahan susu, ada tambahan pedet. Kalau sapi berdaging, ada tambahan pedet. Yang tadinya cuma 3 ekor selama 5 tahun, menjadi 5 ekor selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya adalah begini. Memulai calving interval itu dari mana kita strateginya? Caranya seperti apa? Minggu lalu kita harus paham ya bahwa siklus bisnis sapi itu kan bermacam-macam ya. Kalau sapi potong, siklus bisnisnya itu adalah breeding, rearing, fattening, menghasilkan pedet, membesarkan pedet, menggemukkan sapi dewasa. Oke, jadi penghasilannya didapatkan dari mana? Didapatkan dari kecepatan kita menghasilkan pedet. Itu kalau sapi pedaging. Semakin cepat kita menghasilkan pedet, maka semakin cepat kita bisa mendapatkan uang. Begitu ya. Kalau sapi perah bagaimana? Kalau sapi perah bisnisnya cuma satu macam. Breeding, breeding, breeding. Menghasilkan pedet, menghasilkan pedet, menghasilkan pedet. Begitu seterusnya. Loh, bagaimana dengan susunya? Susu itu efek samping kalau pedetnya sudah lahir. Kalau kambing potong, kambing perah juga sama. Susu kambing perah itu adalah efek samping dari kalau si kambingnya sudah melahirkan. Kalau sudah menghasilkan cempe, baru menghasilkan susu. Sapi perah, kalau menghasilkan pedet, baru menghasilkan susu. Jadi fokusnya harus hanya menghasilkan pedet dulu sebelum mikirin susunya. Oke, dan inilah esensi dari reproduksi. Nah, ujung-ujungnya selama ini kita selalu berpikir inseminasi, 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 begitu kan ya? Nah, ini yang harus dirubah, Bapak sekalian. Karena inseminasi itu paling ujung. Sebelum inseminasi, sapinya harus melahirkan dulu, ya kan? Atau sapi darah itu harus kosong dulu, nggak boleh bunting dulu. Jadi ceritanya bukan pada ujung-ujungnya bukan pada inseminasi, tapi ceritanya adalah apa yang harus kita lakukan sebelum inseminasi. Ya, sehingga kalau misalnya kita ngomongin sapi, duitnya dari mana sih? Kalau sapi perah ya dari susu. Kalau sapi potong ya dari pedet, ya kan? Sehingga otomatis kalau tidak ada pedet, ya nggak ada duitnya, nggak ada susunya, nggak ada pedetnya, nggak ada sapinya. Kalau nggak ada susunya, nggak ada sapinya, ya nggak ada duitnya. Oke ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana caranya kita menghasilkan pedet dulu. Kalau pada sapi, kita bisa membuatnya setahun sekali, 365 hari dengan menghitung seperti ini. Oke, jadi kalau mau ideal ini ya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita ngomongin sapi perah dulu deh ya. Kalau mau ideal, ketika kita pengen sapinya melahirkan setahun sekali, maka rumusnya begini, rumusnya. Oke, rumusnya begini. Kalau sapi itu dia melahirkan kurang lebih sekitar 280 hari. Kemudian sejak dia melahirkan, yang paling kiri itu ya, yang paling kiri saya buatkan, sebentar. Oke, highlight. Yang paling kiri saya pakai pointer. Oke, yang paling kiri ya, yang paling kiri ada 40 hari setelah melahirkan, sapi itu 40 hari butuh untuk persiapan. Dia butuh menyiapkan rahimnya. Baru setelah itu 45 hari berikutnya dia baru boleh masuk program reproduksi. Ya, inseminasi itu dilakukannya di periode yang 45 hari ini yang warna hijau. Tetapi sebetulnya yang Bapak Ibu harus pahami adalah cerita yang warna biru ini yang sebelum hari ke-45 ini, yang 40 hari yang pertama inilah yang harus dipersiapkan. Kalau persiapan pada waktu hari ke-40 berhasil, insya Allah yang hari 45 ini, yang warna hijau, kemungkinan besar berhasilnya sangat tinggi. Ya, jadi kemarin sebelum minggu lalu kita bicara sebelum 40 hari ini, sebelum melahirkan bagaimana ceritanya, sampai batas 40 hari. Sekarang yang akan saya ceritakan adalah bagaimana periode yang 40 hari pertama ini. Sejak sapinya melahirkan, 40 hari itu apa ceritanya, apa yang harus disiapkan, sehingga hari ke-45 dan seterusnya ini, yang 45 hari berikutnya ini, berhasil. Kemungkinan suksesnya tinggi. Kalau kemungkinan suksesnya tinggi yang 45 hari yang kedua, nanti yang warna merah, kebuntingan ini, selesai masalah. Kita hanya perlu nunggu melahirkan lagi. Ya, begitu ceritanya. Terus
pertanyaannya adalah begini. Terus ceritanya bagaimana? Oke, ceritanya di sini. Ini ilmu yang pertama. Ini buat teman-teman yang di inseminator. Faktor pertama yang akan memungkinkan Anda berhasil atau tidak ketika melakukan inseminasi buatan adalah memastikan bahwa inseminasi buatan pada waktu pertama kali itu akan berpengaruh kepada tingkat keberhasilan. Dan menurut penelitian yang sudah dilakukan di banyak tempat ya, jadi ternyata kalau misalnya Anda melakukan inseminasi pada hari ke-60 sampai hari ke-80, inseminasi yang pertamanya, kemungkinan besarnya tinggi. Oke? Nah, ini nanti ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan Kamis berikutnya. Oke? Kamis berikutnya itu akan membahas bagaimana strategi inseminasinya, kapan inseminasinya, dan bagaimana tekniknya, apa yang harus dilakukan peternak sebelum inseminasi. Yang akan saya bahas hari ini adalah siklus ini. Coba perhatikan ya. Yang akan saya bahas ceritanya hari ini. Ingat ya, sapi itu bisa melahirkan kalau dia bunting. Betul ya? Sapi itu bisa bunting kalau dia diinseminasi, dikawinkan. Sapi bisa dikawinkan kalau dia berahi. Tetapi ingat, tidak semua sapi berahi yang dikawinkan itu dia bisa bunting. Restoran naruh kiri. Oke, ya. Tidak semua sapi berahi yang dikawinkan itu bunting. Ada satu persyaratan yang sangat vital, ini tolong digarisbawahi. Ada persyaratan yang sangat vital yang harus dipenuhi setiap sapi yang berahi. Kalau di IP bunting, syarat yang paling utamanya adalah tidak boleh ada infeksi. Oke, nah masalahnya kalau infeksi yang nggak mungkin bunting. Sapi infeksi itu masih bisa berahi. Jadi sapi infeksi juga masih bisa di IB. Hanya saja kalau sapi itu infeksi tidak mungkin dia bisa bunting. Nah, jadi siklusnya seperti ini, ya. Siklus berikutnya adalah supaya sapi itu tidak infeksi. Supaya sapi tidak ada masalah infeksi, maka proses kelahirannya juga tidak boleh ada masalah. Jadi makanya ketika kita ngomong seperti ini, ya kita harus memastikan bahwa sapinya tidak boleh infeksi pada saat dia berahi. Sapinya tidak boleh infeksi pada saat dia di IB. Kalau sapinya infeksi pada saat di IB, percaya sama saya, sampai kiamat kurang 3 hari nggak akan bunting. Ya, jadi makanya tugas kita adalah memastikan bahwa sapinya tidak boleh infeksi pada saat dia diinseminasi. Supaya dia tidak infeksi, maka syarat utamanya adalah ketika melahirkan tidak boleh ada masalah. Itu sebabnya minggu lalu Dr. Sugeng mengatakan, ini loh sapi melahirkan harus normal loh, ya. Anda boleh membantu sapi kalau 3 hal. Yang pertama posisi, kemudian frekuensi, kemudian durasi. Yang pertama saya bahas frekuensi. Lihat dulu induknya merejan atau tidak. Kalau induknya merejan, lihat yang kedua posisinya, pedetnya posisinya benar apa enggak. Sudah lebih dari 2 jam atau tidak. Kalau induknya merejan, frekuensinya bagus merejannya. Kalau posisi pedetnya benar dan durasinya belum sampai 2 jam, sudah biarkan sapi melahirkan normal. Oke, tetapi kalau 3 syarat tidak dipenuhi, sapi tidak merejan, ya dibantu. Posisi pedet salah, ya dibantu. Sapi sudah merejan lebih dari 2 jam, ya dibantu. Tetapi selama ini nggak ada masalah, biarkan lahir normal. Dan sebelumnya juga sudah diceritakan, supaya sapi melahirkan normal, persiapan kelahirannya harus yang dijelaskan minggu lalu dengan istilah transisi tadi. Nah, ini penting ya teman-teman, digarisbawahi penting ya. Karena gangguan reproduksi, sapi susah bunting, sapi susah berahi, sapi ini, sapi itu, distokia, retensi, apapun masalah gangguan reproduksi, ternyata sebagian besarnya itu diawali dari proses kelahiran yang salah. Sebagian besar proses kelahiran yang salah
karena kita tidak siap-siap ketika sebelum melahirkan. Jadi runtutannya begini ya, runtutannya seperti ini. Sebelum kelahiran disiapkan supaya melahirkan nggak ada masalah. Melahirkannya normal supaya tidak ada masalah setelah melahirkan. Nah, ya, ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kita ujuk-ujuk IB, kemudian kalau gagal tiba-tiba menyalahkan yang lain-lainnya. Oke. Nah, cerita berikutnya kan begini. Jadi kalau misalnya sapi itu melahirkannya salah, kelahirannya buruk, kan sapi susah berahi, susah bunting, infeksi, retensi, metritis, dan segala macam. Ujung-ujungnya susah bunting. Kalau susah bunting itu disebut dengan gagal reproduksi, ya. Dan sebaliknya, kan begitu. Yang selama ini disebut gang rep itu kan ya sudah, kalau nggak susah berahi ya susah bunting. Nanti minggu berikutnya Dokter Langgeng akan menjelaskan ini gimana cara menyelesaikannya bagaimana. Yang saya akan sampaikan hari ini adalah bagaimana caranya supaya tidak terjadi gangguan reproduksi, ya, supaya sapinya gampang berahi. Kalau sapinya gampang berahi, tidak infeksi, kemungkinan keberhasilan inseminasinya juga pasti akan tinggi. Ya, oke, baik. Nah, makanya begitu. Kalau misalnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, tidak melakukan prosedur sebelum melahirkan, Bapak Ibu sekalian tidak melakukan prosedur kelahiran yang normal, pasti akan ada masalah dan pasti ada risiko. Apa risikonya? Ini semuanya akan muncul ketika teman-teman tidak mengikuti materi minggu lalu. Oke, kalau materi minggu lalu tidak diikuti, tidak dilakukan, resikonya sangat besar. Resikonya apa? Misalnya distokia, ya, sapi nggak mampu merejan karena kekurangan tenaga, karena kekurangan magnesium, karena kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga sapinya nggak mampu merejan dengan baik, distokia. Resiko yang kedua bisa jadi ambruk karena tidak disiapkan energinya, nggak disiapkan kalsiumnya, ya, nggak disiapkan magnesiumnya, sapinya ambruk. Atau sapinya prolaps. Prolaps itu karena sapinya tidak mampu ngerem, sapinya merejan, oke? Sapinya merejan dan ketika merejan, sfinkternya tidak bisa ngerem dengan pakem. Kenapa nggak bisa ngerem? Karena mineralnya kurang, karena transisinya salah, nggak dilakukan, karena kalsiumnya kurang, karena energinya kurang. Ini prolaps, ya. Atau misalnya resiko yang lain, retensi plasenta. Retensi plasenta itu adalah kemampuan apa ya, proses proses medis, proses kesehatan, proses apa istilahnya ya, proses imunologis yang kalau plasenta itu nggak dibutuhkan ya udah dibuang. Tapi karena kurang tenaga, kurang kurang apa, kurang mineral, ada infeksi ini, infeksi itu, akibatnya retensi plasenta. Gara-gara persiapan kelahirannya tidak ada, atau gara-gara stres, ya kan? Atau gara-gara stres sapi yang seharusnya dibiarkan melahirkan normal, Anda ganggu proses kelahirannya. Ketuban belum pecah, sudah dipecah, sudah ditarik misalnya ya. Stres-stres seperti ini yang akan menstimulasi memunculkan retensi plasenta. Ya, atau misalnya kita juga bisa melihat resikonya yang lain, endometritis, infeksi seperti ini. Misalnya nih, proses kelahiran tidak dilakukan dengan benar. Dr. Sugeng ngomong kelahirannya normal ya, haruskan usahakan normal ya, posisi, frekuensi, durasi perhatikan ya. Tapi Anda tiba-tiba narik, robek, perdarahan, infeksi, endometritis. Kalau endometritis nggak diselesaikan, sapinya masih bisa berahi. Tetapi meskipun dia berahi, dia bisa di IB, nggak akan pernah bisa bunting. Ya kan? Nah, kami melihat bahwa ternyata semua kejadian-kejadian tadi itu, kalau versi ini versi riset ya, kalau versi riset itu terjadinya di sini. Terjadinya yang paling besar adalah 20 hari pertama setelah dia melahirkan. Akan semakin meningkat kalau proses kelahirannya tidak normal. Kalau ditarik, dipaksa ini, dipaksa itu, metritisnya akan lebih parah dan lebih panjang. Kalau metritisnya lebih parah dan lebih panjang, infeksinya lebih panjang, tetap berahi di IB ya tidak akan bunting. Oke, makanya teman-teman semuanya nanti perlu tahu bagaimana cara mencegah infeksinya.
Mencegahnya dengan cara biarkan sapi melahirkan senormal mungkin. Kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan dan prosedur setelah sapi melahirkan. Bahkan kalau misalnya kita lihat masalah yang lain, sapi juga bisa mastitis setelah dia melahirkan. Dan kalau kita lihat, mastitis itu terjadinya di sekitar ini aja, di sekitar kering kandang atau sekitar kelahiran. Jadi makanya begini teman-teman semuanya, sebelum kita bahas masalah inseminasi, kalau misalnya Anda lihat di internet, ada 10 artikel tentang reproduksi, yang ngomongin inseminasi itu cuma satu. Tapi yang ngomongin kelahiran itu ada 6. Yang ngomongin persiapan kelahiran itu ada 3. Jadi proses bagaimana ilmu seputar kelahiran itu sangat penting. Dan setelah melahirkan itu menjadi vital sangat penting. Sebelum kelahiran, prioritas kedua baru ngomong inseminasi buatan. Ya. Nah, kalau ini terjadi kan sebetulnya kita sama-sama tahu ya, kalau kelahirannya bagus, ya sapinya bisa mudah bunting. Ini yang disebut dengan reproduksinya optimal, gitu loh ya. Nah, jadi cerita lengkapnya begini ya. Sebelum kelahiran disiapkan. Oke. Setelah kelahiran dilakukan prosedur dengan benar, insya Allah minim gangrep. Oke. Jadi jangan sampai nanti teman-teman yang di dokter hewan terutama ya atau para medis reproduksi fokusnya pada gangrep, tapi tidak pernah mempelajari, tidak pernah menekankan, tidak pernah memberikan pengetahuan tentang proses kelahiran dan pasca kelahiran. Oke, baik. Ini kerangkanya. Nah, sekarang saya akan cerita bagaimana apa yang terjadi setelah sapi melahirkan. Minggu lalu, Dr. Sugeng sudah menceritakan sebelum melahirkan ini yang terjadi. Pada saat melahirkan ini yang terjadi. Yang akan saya ceritakan hari ini adalah setelah melahirkan ini yang terjadi. Yang paling penting, teman-teman semuanya memahami tentang anomali kelahiran. Oke, setiap sapi yang melahirkan, setiap kambing yang melahirkan, setiap kerbau yang melahirkan, bahkan setiap manusia yang melahirkan mengalami anomali. Kondisi tubuhnya persis seperti sapi sakit. Ya, apa yang terjadi? Yang pertama, sapi itu nafsu makannya jelek. Kebutuhan tubuhnya, kebutuhan energinya melonjak tajam. Dia harus bikin susu, dia harus dengan energinya dibongkar sama dia, kemudian membuat kebutuhan energinya lebih banyak daripada yang dia bisa makan. Ini disebutnya negative energy balance. Yang kedua, setiap sapi itu kekurangan mineral. Kok bisa? Ingat, susu itu isinya mineral. Kalau sapi menghasilkan sebanyak mungkin susu, induk kambing menghasilkan susu yang banyak, otomatis mineral yang dikeluarkan dari tubuhnya juga banyak. Yang ketiga, sapi itu mengalami dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Kok bisa? Sapi mengeluarkan ketuban, jebrol begitu ya. Dan ketuban itu jumlahnya bisa sampai 15, bahkan kadang-kadang sampai 18% dari bobot tubuhnya. Jadi ibaratnya itu seperti kalau kita diare, tapi yang keluar 15%. Bayangkan saja kalau bobot Anda 60 kilo, kemudian diare, keluarnya 15%, berarti ada 9 liter yang keluar begitu, pasti lemes. Ya, pasti lemes. Sapi juga begitu. Kalau bobot badannya 400 kilo, artinya begitu dia melahirkan, dia akan mengeluarkan cairan tubuh, saat pedet-pedetnya itu, ketuban, pedet, segala macam campur dan jadi satu, itu bisa sampai 60 liter. Pasti dehidrasi. Sehingga dehidrasi ini memunculkan insting sapi yang berikutnya, yaitu pengen minum. Yang keempat, sapi stres, kesakitan, apalagi yang ditarik-tarik gitu ya, geratak begitu, tarik-tarik begitu. Itu pasti sapinya stres. Kenapa? Dia kesakitan. Yang jadi masalah, kalau sapinya stres, maka dia akan memicu anomali yang kelima. Mikroba dalam rumennya ikut-ikutan stres. Kalau mikrobanya ikut-ikutan stres, otomatis mikroba itu mati. Beda sama kita ya, sama manusia.
Kalau manusia stres itu kadang-kadang nafsu makan berkurang, kadang-kadang tambah banyak makannya itu manusia kalau stres ya. Tapi kalau mikroba enggak. Begitu sapi stres karena kesakitan, karena kepanasan, karena nggak ada ini, nggak ada itu, sapinya stres, mikroba rumennya stres. Mikroba rumen itu kalau stres mati. Ini yang menyebabkan kenapa sapi-sapi yang baru melahirkan itu rata-rata tidak nafsu makan. Rata-rata tidak suka makan. Rata-rata tidak bisa mengunyah makanannya dengan baik. Kenapa? Karena mesin utamanya, mikroba dalam rumennya sudah banyak yang mati. Sehingga makanan sebanyak apapun yang diberikan kepada sapi tidak akan bisa dicerna dengan baik dan akan lebih cenderung sapi berhenti untuk makan. Ini kondisi sapi setelah melahirkan. Jadi, langkah pertama bagi teman-teman semuanya, kalau Anda ingin sapinya itu gampang bunting, ini selesaikan dulu. Anomali ini beresin dulu, diberikan apa-apa dulu. Yang jadi masalah, teman-teman semuanya tidak bisa melakukan pemberesan ini dengan memberikan lewat pakan. Oh, sapi yang baru melahirkan langsung dikasih pakan yang jos. Tidak bisa. Karena nafsu makannya jelek. Sapi nggak suka makan. Ya, itu penting. Yang kedua, oh pakai injeksi aja, injeksi ini, injeksi itu, macam-macam. Saya sudah menghitung. Kalau misalnya mau dilakukan dengan benar, harga biaya obat-obatan yang perlu diberikan kepada sapi dengan cara injeksi untuk menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5 ini, Anda butuh uang kurang lebih sekitar Rp470.000. Hanya untuk obatnya saja, belum termasuk jasa dokter hewannya. Terlalu mahal. Yang menarik lagi begini, kalau misalnya kita lihat berbagai macam gangguan reproduksi, ternyata data-data yang kami kumpulkan selama beberapa tahun, ternyata gangguan reproduksi itu sangat berkaitan dengan prosedur melahirkan. Kalau prosedur melahirkannya benar, gang rep minim. Kalau gang rep minim, sapi lebih mudah berahi. Kalau sapimu lebih mudah berahi, sapi lebih mudah bunting. Oke, sehingga teman-teman semuanya, dokter hewan, inseminator, kalau Anda ingin kesaktian Anda untuk menginseminasi itu berhasil, terbukti, maka Anda pastikan peternak Anda melakukan prosedur transisi, melakukan prosedur kelahiran, dan penanganan sapi pasca kelahiran. Oke, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda harus melakukan fresh checking. Ini dilakukan peternak sudah cukup. Kontrol pertama setiap hari. Lihat pengamatannya, nafsu makannya, nafsu minumnya ya. Yang kedua setelah 3 minggu, yang ketiga setelah 2 bulan. Nah ya setelah 1,5 bulan, sorry. Itu dilihat aja, hanya ngamati saja dulu. Ngamati saja. Ya. Sebelum ngamati ini itu, nah baru kalau sudah ngamati baru dilaporkan. Nah, yang penting lagi adalah begini. Yang paling penting adalah begitu Anda melakukan fresh checking ini ya, Anda harus ingat bahwa proses anomali ini harus diberesin. Tadi kita nggak bisa melakukan penanganan anomali ini dengan memberikan lewat pakan. Karena pakan itu membuat sapi tetap saja, sapi nggak mau makan, sapi nafsu makannya jelek. Jadi lewat pakan nggak bisa. Oke. Yang kedua, lewat injeksi mahal. Anda boleh memberikan injeksi ini, injeksi itu standar lah ya. Paling vitamin, analgesik, antibiotik itu standar ya, boleh dilakukan. Tetapi ada satu lagi yang paling penting bahwa sapi ini punya insting minum. Jadi kalau misalnya Anda lewat pakan nggak bisa, kemudian lewat injeksi terlalu mahal, Anda bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan proses anomali ini dengan cara memberikan suplemen-suplemen tambahan lewat minumannya. Ya, lewat minumannya. Karena insting sapi begitu dia melahirkan, ya sudah, dia begitu melahirkan, dia langsung suka minum. Jadi masalah berikutnya adalah Anda persiapkan minumannya sapi, begitu dia melahirkan, Anda siapkan minuman sapi yang bisa berisi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, negative energy balance.
air minumnya dikasih energi. Kekurangan mineral, minumannya dikasih mineral. Kekurangan cairan, air minumnya dikasih oralit. Anti stres, minumannya dikasih anti stres. Mikrobarumen untuk mengatasi mortalitas mikrobarumen kematian, air minumnya juga dikasih mikrobarumen. Nah, gitu loh ya. Ini kita sebut dengan penyelesaian untuk anomali kelahiran. Yang jadi masalah adalah, coba kita gini deh, kita formulasikan yang murah saja ya, yang murah saja. Kalau tadi saya melihat, tadi saya menunjukkan lewat pakan sudah bisa, lewat injeksi mahal, sekarang lewat minuman. Ini saya kasih resep, saya tidak tampilkan di sini, tapi silakan dicoba di rumah. Resepnya ini sangat murah, bisa didapatkan di dapur. Kita telusuri ya satu persatu. Negatif energy balance, pakai apa? Yang paling gampang ya pakai gula. Gula apa? Gula apapun. Mau gula putih, mau gula merah, mau gula hitam, terserah. Yang penting gula milik sendiri. Jangan minta-minta. Ya, kebutuhan satu ekor sapi cukup setengah kilo per hari. Jadi ya kalau misalnya setengah kilo, harga gula sekarang 12.000, 6.000 rupiah lah masukin. Yang kedua, sapi kekurangan mineral. Ya udah pakai mineral premix yang ada. Usahakan pakai yang organik. Karena mineral yang organik itu penyerapannya bisa sampai 94%. Kalau Anda menggunakan premix yang tidak organik, maka penyerapannya cuma 30%. Jadi kalau Anda ingin efektif di sini, Anda menggunakan premix mineral yang organik. Supaya penyerapannya 94%. Masukin mineral. 1 sendok cukup. Oke. Paling biayanya cuma 1.000 rupiah lah paling mahal. 7.000 rupiah. Yang ketiga, dehidrasi, pakai oralit, pakai elektrolit. Tadi sudah ada gula, elektrolit tambahnya apa? Garam. Berapa banyak garamnya? Garamnya Anda bisa pakai 1/5 dari gula yang Anda pakai. Jadi garamnya cukup 100 gram. Garam 100 gram paling cuma 1.000 rupiah. Oke. Yang keempat, Anda harus bisa memberikan anti stres. Ya, anti stres. Saya kasih bocoran. Anti stres yang paling efektif buat sapi dalam kondisi ini adalah soda kue. Ya, kenapa kok soda kue? Stres sapi itu menghasilkan asam lambung yang luar biasa. Asam lambung yang luar biasa kadang tidak terkendali. Kalau asam lambungnya tidak terkendali, asamnya terlalu banyak, pH rumennya turun, mikroba matinya banyak. Supaya tidak banyak mati, maka asam lambung harus dinetralkan. Bagaimana cara menetralkannya? Yang alami, sapi harus mengunyah. Waduh, nggak bisa mengunyah, wong sapi baru melahirkan. Oke, kita akan memberikan air liur bantuan. Karena mengunyahnya sapi itu untuk menghasilkan air liur. Jadi kalau sapi tidak bisa menghasilkan air liur, kita harus ngasih air liur tambahan. Kabar bagusnya, air liur itu bahan bakunya adalah sodium bikarbonat. Atau dalam bahasa normalnya adalah soda kue. Ya udah, soda kue masukin ke sapi. Berapa banyak? 100 sampai 150 gram per ekor per hari. Oke. Jadi saya ulangi ya, gula masukin ya, premix organik masukin, garam masukin ya, soda kue masukin. Yang terakhir mikroba. Mikroba pakai apa? Yang ada di dapur apa? Kita lihat. Ada ragi tape masukin. Ada EM4 masukin. Kalau mau yang pakai merek, ada Saccharomyces masukin. Selesai. Dengan cara seperti ini ya mungkin biaya Anda sekitar 7.000 sampai 10.000 rupiah lah. Ya mungkin mentok-mentoknya 15.000 kali ya. Tapi ini jauh lebih murah dibandingkan kalau Anda menggunakan teknik-teknik injeksi. Dan ini sangat bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat dimanapun. Tidak mungkin rumah tidak ada gula. Tidak mungkin rumah tidak ada garam. Ya, kalau soda kue sama premix organik mungkin masih harus beli ya di luar-luar sana. Atau ragi tape mungkin juga masih harus beli. Tapi ini tidak mahal. Ini akan jauh lebih bermanfaat untuk membantu Anda menyelesaikan kasus anomali ini. Campurkan sama air minum sebanyak mungkin. Air minum yang bisa diberikan sebanyak mungkin. Tujuannya supaya sapinya rehidrasi. Cairan tubuhnya balik lagi. Ya, tapi menyelesaikan masalah-masalah ini. Ya, lakukan ini selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama dikasih fresh
dikasih larutan begini, hari kedua dikasih larutan ini, hari ketiga dikasih larutan ini. Ya, gitu ya. Nah, lah kalau sapinya nggak mau minum bagaimana? Kalau sapinya nggak mau minum ya dicangklong, ya di apa namanya, ya dicontang gitu loh ya. Nah, itu prosedurnya seperti itu. Nah, cuman begini, karena saya dokter hewan, saya nggak boleh dong ngomong ini prosedur contang, nggak boleh ya. Deso gitu loh ya. Dokter hewan ngomongnya adalah fresh dressing. Fresh itu adalah istilah untuk sapi-sapi yang baru melahirkan. Dressing istilah untuk prosedur contang gitu loh. Ya, jadi nama kita menyebutnya istilah fresh dressing. Oke, lakukan ini selama 3 hari berturut-turut. Oke, kalau sapinya normal, tapi kalau sapinya butuh melahirkan dibantu, lakukan sampai 5 hari berturut-turut. Dimasukkan airnya sebanyak mungkin, mau 10 liter, mau 20 liter, sapi itu bisa minum sehari sampai 100 liter. Kalau bobot badannya 500 kilo, sapi itu bisa minum sampai 100 liter per hari. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan 10 liter, 20 liter, 30 liter, tidak ada masalah buat sapi. Oke. Nah, baru setelah itu harapan kita adalah setelah proses ini berlangsung, sapi ini akan merasa fresh, merasa energinya cukup, mineralnya cukup, airnya cukup, rehidrasi ulang, sehingga dia akan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan medis, metabolisme setelah melahirkan. Oke, baru setelah itu mestinya nggak ada masalah. Kalau misalnya masih ada permasalahan, Anda tinggal telepon, tinggal lapor. Anda amati selama 7 hari, tidak perlu melakukan macam-macam. Kalau hari pertama, dokter hewan datang, disuntik wajar. Ya, tapi yang jauh lebih penting adalah fresh dressing tadi. 3 hari berturut-turut atau 5 hari jika sapinya melahirkannya butuh dibantu. Ini lakukan normal, tidak perlu ada perlakuan macam-macam, kemudian diberikan pakan seperti yang diarahkan. Ya, setelah itu ya baru kita melakukan fresh checking. Fresh checking itu apa sih? Cek untuk sapi-sapi fresh. Cek untuk sapi-sapi yang baru melahirkan. Namanya cek, ya sudah cek, nggak usah macam-macam. Lihat saja, ngontrol pertama, nafsu makannya, aktivitasnya, lah sapi lemes apa enggak, dia dikontrol. Panggil dokter hewan setelah 1 minggu, 2 minggu. Panggil dokter hewan lagi setelah 3 minggu. Panggil dokter hewan lagi setelah 1,5 bulan. Tujuannya buat apa? Untuk ngontrol, ya, untuk ngecek saja apakah sapinya baik-baik saja apa tidak. Ya, ini Anda lakukan berturut-turut. Baru setelah itu kita ingat lagi, ya ingat lagi, sapi bisa melahirkan kalau dia bunting, sapi bisa bunting kalau dia diIB, sapi bisa diIB kalau dia berai, sapi bisa berai, sapi yang berai diIB bisa bunting kalau dia tidak infeksi. Jadi setelah melahirkan, Anda menyelesaikan masalah-masalah anomali tadi. Langkah berikutnya adalah Anda pastikan sapinya tidak infeksi. Anda harus memastikan melakukan deteksi infeksi secepat mungkin, sedini mungkin. Jangan nunggu nanti-nanti, karena semakin lama infeksi semakin parah. Ingat ya, di tropis, bakteri itu bisa tumbuh 2 kali lipat setiap 20 menit. Jadi kalau Anda menunda-nunda deteksi infeksi, semakin lama infeksi itu akan semakin parah, dan kalau semakin parah akan semakin susah disembuhkan. Oke, itu sebabnya kadang-kadang nih teman-teman yang peternak-peternak nih ya, yang tidak melakukan pemeriksaan, tidak melakukan uji infeksi, sapinya berai, tidak terlihat ada infeksi, padahal di dalamnya belum tentu, tiba-tiba di IB, ya susah bunting. Ya, kalau kemudian tidak berhasil IB-nya, yang disalahkan petugas IB-nya. Ini nggak bisa begitu. Ya, nah makanya kami selalu menekankan bahwa sangat penting untuk melakukan deteksi, memastikan sapinya tidak infeksi sebelum dilakukan inseminasi buatan. Bagaimana caranya? Macam-macam. Ya, kalau yang paling primitif ya pakai visual, dilihat dari luar, ada leleran warna putih enggak, cairan yang benar itu 100% bening.
Kalau tidak bening, ada sedikit kotor, sedikit putih, sedikit merah, sedikit coklat, sedikit hijau, apapun warnanya, asalkan tidak bening, itu disebut infeksi. Nah ya, infeksi macam-macam. Infeksi itu bisa endometritis, bisa myometritis, bisa pyometra, bisa akut metritis, macam-macam. Yang penting itu disebut adalah infeksi. Peternak tidak perlu mengetahui detailnya, tapi peternak harus tahu ini infeksi, ini tidak. Petugas harus tahu ini infeksi, ini tidak. Ya, jadi ini harus dilakukan. Atau cara yang kedua, yang lebih mahal, pakai USG. Yang paling akurat pakai USG. Oke, tapi USG itu pertama mahal. Yang kedua, kalaupun bisa beli, belum tentu bisa pakai. Saya memberikan rekomendasi untuk melakukan apa yang disebut dengan metri checking, ya, pemeriksaan untuk mengetahui apakah sapinya infeksi atau tidak dengan menggunakan alat sederhana seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya nih, kan tadi saya sebutkan 40 hari sejak sapi melahirkan diamati. Oke, berai diamati, infeksi diamati. Kalau sampai hari ke-40 belum juga minta kawin, maka dibatasi, dikasih toleransi. Dikasih toleransi berapa lama? 10 hari. 10 hari sejak batas waktu 40 hari yang disebut dengan persiapan rahim tadi, ya. Dalam bahasa kedokteran kita menyebutnya involusi uteri. Involusi uteri itu adalah persiapan rahim untuk bunting lagi. Itu butuh waktu paling tidak 40 hari. Oke lah, dikasih toleransi 10 hari. Jadi kalau sampai hari ke-50 belum minta kawin, sampai hari ke-50 belum kelihatan berai, sampai hari ke-50 belum minta ini minta itu, maka wajib dilakukan pemeriksaan apakah sapinya infeksi atau tidak. Hampir semua infeksi tetap bisa membuat sapi berai. Tetapi ada juga yang infeksi membuat sapi tidak bisa berai. Kekurangan energi gara-gara setelah melahirkan nggak dikasih suplemen ini, nggak dikasih suplemen itu, tidak dilakukan fresh drenching tadi, membuat sapi kekurangan energi, kekurangan mineral yang membuat kemampuan berainya jelek. Nah, makanya hari ke-50 maksimal 2 bulan setelah melahirkan, kalau sapi belum minta kawin, maka wajib dilakukan pemeriksaan. Oke, dilakukan pemeriksaan ini namanya metri checking. Ya, apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan. Ya, jadi alat ini disebut dengan metri check. Dilakukan untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sekarang sedang melakukan fresh check namanya. Alat yang saya pegang ini namanya metri check. Ini yang kita pakai untuk mengidentifikasi apakah sapinya infeksi atau tidak. Karena kalau kita memaksakan sapinya dikawinkan, sapi dia infeksi, tidak akan pernah bisa bunting. Saya menggunakan alat seperti ini, namanya metri check, yang akan kita pakai untuk mengambil sampel lendir dari vagina. Kemudian kita akan deteksi apakah ada lendir infeksi atau tidak. Nah, prosedurnya adalah kita setelah mencelupkan metri check ini ke dalam larutan iodin untuk antiseptik, kita boleh memasukkan ke mulut sapi. Ya. Caranya sederhana. Maaf, Dok, video belum kelihatan. Oke. Dan harus pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Karena jaringannya sangat Videonya nggak pelan. Biasanya 3/4-nya alat ini sudah mentok di cervix. Tidak boleh maju lagi. Nah, setelah itu baru kita akan ambil pelan-pelan.
untuk melihat apakah terjadinya infeksi atau tidak. Dan nih, ini keruh ya, oke, tidak bening, oke, bisa dilihat ya, tidak bening, Pak. Ya. Nah, ini indikasi kalau sapinya infeksi metritis, Pak. Itu sebabnya sapi ini sudah dikawinkan 4 kali dan belum bunting sampai sekarang. Setelah kita periksa ternyata dia ada lembaga infeksinya. Baru setelah ini dokter hewan akan menentukan treatment apa yang akan cocok diberikan ke sapi seperti ini. Metri check penting untuk mendiagnosa metritis pada sapi, terutama sapi-sapi yang repeat breeder. Terima kasih. Oke, nah ketika kita melakukan pemeriksaan pakai metri check tadi, ada skornya biar gampang. Biar tahu ini parah apa enggak, ini ringan apa parah apa sedang segala macamnya. Kita pakai skor saja lah biar gampang ya. Kita sebut skor 0 kalau bening, 100% bening seperti ini. Ini skor 0 kita menyebutnya ya. Artinya nggak ada infeksi. Nah kalau seperti ini, oke, boleh. Kalau dia mau dikasih hormon boleh, dikasih vitamin boleh, kemudian disinkronisasi boleh, ditunggu juga boleh untuk bisa di IB. Kalau skornya 1 seperti ini, ada sedikit saja keruh. Kita menyebutnya skor 1 ya. Ada keruh sedikit, meskipun hanya sedikit. Hanya celeret-celeret sedikit saja. Ini kita sebut masih infeksi, tapi skornya 1. Oke, sedikit keruh, tapi dominan masih bunting. Dominannya bening. Ini kita sebut skor 1. Ini ringan. Jadi kalau seperti ini ya cukup anti radang sama vitamin. Kalau seperti ini, separuh keruh, separuh bening, ini kita sebut skor 2. Ini infeksi ringan sedang, begitulah. Boleh dikasih antibiotik yang non-residual plus anti radang sama vitamin. Kalau skornya 3, seperti ini, kebanyakan keruh seperti ini, sedikit saja bening, ini sudah mulai endometritis yang agak berat. Ini butuh bantuan hormon dan antibiotik yang beneran seperti antibiotik yang normal. Ya. Tapi kalau skornya 4, full keruh seperti ini, 100% keruh, ini kita sebut myometra, ini harus pakai antibiotik langsung ke rahim. Tapi kalau skornya 1, 2, 3 seperti ini, antibiotiknya nggak perlu masuk ke rahim. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini, warnanya sudah berubah merah-merah, mungkin coklat, baunya sudah mulai busuk, kemudian mungkin sapinya demam, mungkin sapinya nafsu makannya turun. Nah ini macam-macam. Ini sudah metritis yang akut luar biasa, harus berbagai macam, termasuk kalau diperlukan adalah elektrolit. Nah jadi sebetulnya teman-teman semuanya, sebelum kita ngomongin tentang inseminasi, pastikan dia tidak infeksi dulu dan melakukan deteksi dengan cara seperti ini. Setelah melahirkan, sapi induknya dikontrol, diberikan fresh drenching selama 3 hari berturut-turut, diberi pakan-pakan yang benar dan air minum ad libitum. Terus setelah 2 bulan maksimal ya, kira-kira 40-50 hari, 1,5 bulan sampai maksimal 50 hari, kita lakukan pemeriksaan pakai metri check dan dilihat. Kalau ada infeksi, segera diselesaikan. 2 minggu, kalau misalnya dia infeksi, diterapi, 2 minggu lagi, cek ulang lagi. Memastikan tidak ada infeksi. Ya, baru setelah itu kita baru ngomong program reproduksi, gitu loh ya. Baru kita ngomong bagaimana inseminasinya. Ini tugasnya peternak. Ini tugasnya dokter hewan untuk memberikan penyuluhan kepada peternak. Peternak harus ngerti dulu supaya apa tujuannya? Sapinya tidak ada infeksi. Ketika sapi tidak ada infeksi, insya Allah kemungkinan inseminasinya akan berhasil. Oke, jadi kalau semua beres, baru kita ngomong inseminasi. Kalau sapi melahirkan sudah benar, persiapan sudah benar, perlakuan pasca melahirkan sudah benar, fresh drenching dilakukan, fresh checking dilakukan, metri checking dilakukan, baru kita ngomong IB. Ya, jangan ujuk-ujuk IB dulu, karena sebetulnya IB itu adalah gini. Sejak ditemukan pertama kali tahun 70-an, teknik IB sampai hari ini tidak berubah. Oke, di semua negara maju, di negara apapun yang pernah saya lihat, mau Amerika, mau Eropa, Australia, New Zealand, teknik IB di mana-mana sama,
Tidak ada tuh yang secara massal ya. Kalau secara penelitian mungkin boleh, tapi secara massal itu IB-nya sedikit di sini, sedikit di situ, maju sedikit, mundur sedikit. Tidak ada. Semua metode IB itu sama di semua negara yang pernah saya lihat. Ya, dan tidak berubah sejak tahun 70-an. Jadi udah 50 tahun metode IB ya udah begitu. Ya, tapi persiapan sebelum IB ini memastikan sapinya tidak infeksi ini jauh lebih penting untuk memastikan inseminasi buatannya berhasil. Oke, baik. Saya pikir itu yang saya bisa ceritakan untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk kita diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa ya? Ke Pak Setiawan. Terima kasih, Pak. Baik, nggih. Baik, baik Dokter Dedi, terima kasih atas materinya yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Boleh bertanya langsung dengan Resen, juga boleh juga dengan di room chat ya, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali yang sudah, halo, cek, banyak sekali yang sudah bertanya di dalam room chat, Dok. Ini ada beberapa, kami dulukan yang resen, yang resen. Ini ada satu yang resen. Dr. Iwan Nemu, mau diaktifkan kameranya, Dr. Iwan Nemu. Oh, iya, siap. Iya. Monggo, Mas. Oh iya, siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya, Dok Dedi. Jadi kita kalau beternak itu baik perah maupun potong, keberhasilan itu ini menurut saya, satu reproduksi, dan dua itu telat melakukan program replacement-nya. Kalau tadi Dokter Dedi perihal repronya sudah dijelaskan dari A sampai Z tadi, baik mau beranak sampai pasca beranak juga sudah dijelaskan. Untuk program replacement, Dok, jadi kalau di sapi perah itu susunya kan banyak, jadi kegagalan replacement itu juga mulai dari awal. Jadi penyiapan pedet itu kalau kurang susu itu nanti juga ini kan jelek jadi indukan, baik perah maupun potong. Yang saya tanyakan, untuk sapi potong yang jumlah susunya nggak terlalu banyak, tipsnya apa, Dok, untuk program replacement? Jadi kalau kita sudah milih pedet-pedet, apalagi sekarang sudah ada tes DNA ya, itu kemarin saya juga sudah ngeteskan pedet kami yang untuk calon indukan, jadi pakai Musa itu keluar hasilnya, sehingga salah satu indikator yang saya pakai itu jumlah produksi masihan, karena setiap indikator itu berbiaya. Pengennya kita indikatornya banyak, Dok, gitu. Jadi kita tahu sapi ini nanti gampang mastitis, apa gampang robong, milk fever, atau gimana. Gitu, Dok Dedi, terima kasih itu pertanyaan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Langsung mawon, Dok, monggo. Terima kasih, Pak Dokter Nemu. Ini justru kalau ngomongin reproduksi, itu yang paling sebetulnya berkepentingan itu adalah peternak sapi potong. Karena income-nya peternak sapi potong, kalau dia memelihara betina, itu sumbernya cuman dari pedet. Ya. Jadi kalau dia gagal bunting, gagal ternak sudah. Kalau dia gagal melahirkan, sudah nggak usah beternak sapi potong lagi. Karena dia hanya makan, hasilnya cuma pedet. Jadi makanya prosedur yang saya ceritakan tadi,
justru sangat wajib untuk peternak sapi potong. Karena wajib melahirkan secepat mungkin. Yang kedua, teman-teman harus ingat bahwa begitu kita punya cara untuk membuat pedet lahir dengan normal, dengan aman dan cepat, tentu saja kita juga punya keinginan untuk menghasilkan pedet yang benar. Pedetnya harus bagus, dia lahir dan bagus. Bagaimana caranya? Ada beberapa macam yang kami rekomendasikan, Dok. Jadi kami mensupervisi peternak-peternak sapi perah itu kan, kalau peternak sapi perah ya, kan dia pasti itu punya 4 macam sapi nih di sebuah komunitas peternakan sapi perah atau kambing perah. Ada sapi yang produksi susunya bagus dan gampang melahirkan. Itu yang pertama. Oh, kalau ini ideal banget, enak. Kalau kita pengennya begitu semua. Yang kedua, ada sapi yang produksi susunya bagus tapi susah bunting. Ada sapi yang produksinya tidak bagus tapi gampang bunting. Ada sapi yang produksinya jelek, susah bunting. Nah, kalau ketemu yang pertama, lanjutkan dengan genetik yang bagus. Kalau ketemu yang keempat, segera afkir. Nah, kalau ketemu yang kedua, biasanya ini masalahnya gangguan reproduksi seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau ketemu yang ketiga, nah ini yang menarik. Karena Anda bisa memproduksi sapi dengan nilai mahal menggunakan sapi yang ketiga tadi. Sapi-sapi yang produksi susunya nggak bagus, tapi gampang bunting. Udah dikasih sapi-sapi untuk menghasilkan sapi dengan nilai yang tinggi. Sapi nilai tinggi itu tergantung daerah Anda. Ada sapi-sapi tertentu yang lebih suka sapi perah, nilainya tinggi. Ada yang lebih suka sapi Belgian Blue, nilainya tinggi. Ada yang mungkin limosin, nilainya tinggi. Itu bisa digunakan hanya untuk sapi-sapi yang ketiga. Yang berikutnya, Anda pun juga berusaha pengen supaya pedetnya itu memang layak untuk menjadi pengganti induk. Ya, layak untuk menjadi pengganti induk. Sehingga saya memang dari awal merekomendasikan seleksi. Melakukan seleksi sejak dini. Begitu pedet lahir, kita harus menentukan apakah pedetnya ini layak dipelihara apa enggak. Karena kalau dia layak dipelihara, ya kita pelihara menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan. Tapi kalau pedetnya tidak layak dipelihara, kemudian Anda pelihara, kan tidak menghasilkan uang. Jadi makanya seleksi ini sangat penting, dong. Sejak awal kalau di peternakan-peternakan besar, itu seleksi itu sejak umur 4 hari. Finalnya umur seminggu, dieksekusi umur 2 minggu. Di negara maju, sejak lahir sudah dilakukan seleksi, bahkan sebelum lahir itu didesain. Induknya begini, pejantannya pakai ini. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sekarang sudah ada metode seleksi yang lebih akurat dari sekedar ngomongin fisik. Kalau sekarang kan kita ngelihatnya, oh pedetnya bagus, besar, fisiknya tinggi, wah itu bagus. Ternyata itu tidak 100% benar dong. Tesis saya itu tentang bagaimana melakukan uji DNA terhadap sapi-sapi yang normal di Indonesia. Sehingga yang saya temukan, kalau teman-teman semuanya itu menyeleksi sapi hanya dari fisik saja, kelihatan blegernya kalau orang Jawa bilang, ternyata tingkat errornya, tingkat salahnya itu bisa sampai 28%. Jadi kalau misalnya jenengan punya 10 ekor sapi yang dipilih berdasarkan fisik, lebar pinggulnya, bentuk kepalanya, bulu kulitnya, itu yang sepertiga salah, dong. Itu pengalaman saya. Sepertiganya salah. Supaya benar bagaimana? Kita harus menggunakan metode seleksi yang paling modern. Yang paling modern memang saat ini adalah menggunakan uji DNA. Karena DNA tidak akan berubah. Jadi menurut saya untuk peternakan sapi potong, kalau Anda fokusnya pada bagaimana menghasilkan pedet, maka pertama semua prosedur yang minggu lalu diceritakan Dr. Sugeng, yang hari ini saya ceritakan, dan nanti minggu depan diceritakan sama Dr. Bam atau Dr. Langgeng, itu kerjakan. Itu manajemennya. Yang kedua, pilih sapi yang benar. Kalau sapi fokusnya menghasilkan pedet, Anda harus pilih sapi yang DNA gampang buntingnya juga ada.
Ada nggak DNA yang membuat sapi gampang bunting? Ada. Namanya FSHR gennya. Gennya itu nama DNA-nya, gennya itu namanya FSHR. Itu sudah bisa dilakukan di Indonesia, dok. Baik, begitu. Terima kasih penjelasannya. Tapi mudah-mudahan karena diskusinya ini pasti akan melebar. Kayaknya ini Pak Setiawan, kayaknya kita harus bikin semacam WA group nih, khusus ngomongin kayak gini ya, kalau memang tertarik. Khusus untuk peternak, bahasa-bahasa peternak saja, ya, bahasa-bahasa orang-orang bumi saja. Baik, gitu. Terima kasih. Oke, siap Dot. Izin nanti admin untuk membuatkan WA group nanti di dalam room chat ya. Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik, bisa gabung nanti. Baik, sebentar ini ada pertanyaan. Sebentar ini saya bacakan singkat-singkat aja nggih Dok ini. Karena pertanyaan banyak sekali. Ini yang pertama dari Pak Karsono nggih. Dari Pak Karsono ini Pak Karsono Dunggala. Beliau menanyakan carving interval yang ada di Donggala itu tinggi jauh sekali lah, itu karena pemeliharaan di sana belum optimal. Bagaimana petugas yang ada di Donggala untuk mengedukasi peternak, Dok? Mohon maaf, Pak. Pertanyaannya apa? Eh, izin saya ulangi, ini dari Pak Karyono. Pak Karyono ini dari Donggala. Ini sapi PO di Donggala ini sulit sekali untuk mempercepat carving intervalnya, jadi sulit bunting lah. Ini karena kan sistem pemeliharaan masyarakat sana kurang paham tentang postpartus tadi gitu. Bagaimana cara petugas untuk meyakinkan peternak dan mengedukasi peternak secara efektif gitu, Dok? Ya, tidak ada cara yang lebih efektif daripada terus-menerus melakukan pendidikan, Pak. Edukasi tidak boleh hanya sekedar proyek. Itu harus pekerjaan seumur hidup. Nggak apa-apa. Kalau yang saya lakukan ya, saya akan memilih satu saja peternak yang gampang menerima informasi, open mind, yang dia open mind saja. Sudah, itu diajak terus. Jangan khawatir, Pak. Memberi pendidikan itu investasi, ya. Dan investasi itu tidak ada yang rugi. Jangan khawatir, ya. Orang kalau Bapak terus-menerus melakukan edukasi, panennya itu pasti entah kapan ya. Jadi insya Allah kami sangat mendukung program-program seperti ini. Tidak harus saya datang ke Donggala, bikinkan aja nobar, gitu loh. Bikinkan nobar di Donggala, saya yakin Pak Setiawan juga akan sangat senang untuk melakukan itu. Kami dari Pro Indonesia akan 100% suportif. Bikinkan seperti itu, Pak. Silakan. Baik, Dok, terima kasih nggih, Pak yang dari Donggala nggih, mungkin bisa dilanjuti. Terus yang kedua ini dari Makassar, Dok. Ini bertanya bagaimana cara sapi cepat bunting ini sudah 2 tahun tidak bunting pasca PMK, Dok. Ya, oke. Simple, Pak. Pertama kali yang Bapak harus lakukan adalah datang ke dokter hewan, minta melakukan metri checking dulu. Infeksi atau tidak, itu dulu. Ya, karena PMK ini infeksi. Oke, Pak, ini ya, ini apa namanya? Ini aturan main rumus ya. Ini rumus ya. Rumusnya pentingnya begini. Setiap infeksi virus dia akan memicu infeksi bakteri. Oke, setiap infeksi bakteri dia akan memicu permasalahan metabolisme. Setiap permasalahan metabolisme dia akan memicu gangguan reproduksi. Oke, jadi karena PMK itu virus, dia akan memicu bakteri macam-macam, Pak, termasuk bakteri di dalam rahim, E. coli atau yang lain-lainnya. Nah, ini akan memicu permasalahan metabolisme dan memicu gangguan reproduksi. Sehingga pertama kali yang Anda harus lakukan, datang ke dokter hewan, cek dulu infeksi atau tidak. Ya, begitu dia infeksi, beresin infeksinya. Begitu tidak infeksi, lakukan sinkronisasi menggunakan hormon. Simpel, Pak. Oke, tapi pertama kali cek dulu infeksi apa enggak dulu.
Kalau infeksi mau diapa-apain juga nggak akan bunting, gitu ya. Baik Pak, gitu aja. Iya dok, terima kasih. Terus ini lanjut lagi nih, dok, ada sapi saya 6 ekor itu kalau melahirkan semuanya tidak normal, perlu bantuan orang lah. Bagaimana cara mengatasi selanjutnya biar tidak seperti itu terus dok? Baik. Kalau 6 kali berturut-turut tidak normal, saya harus bertanya Pak. Tidak normalnya itu sudah mengikuti aturan yang 3 tadi enggak? Induknya merejan apa enggak? Kalau induknya enggak merejan, ya bantu. Kalau induknya merejan, lihat posisi pedetnya benar enggak. Kalau posisinya benar, posisinya benar, lihat waktunya. Sudah 2 jam belum? Karena jangan-jangan Pak, dianggap tidak normal itu setengah jam nggak keluar, udah dianggap nggak normal. Jangan Pak. Ya, atau Anda perlu melihat jangan-jangan pedetnya terlalu besar. Kalau pedetnya terlalu besar, ya mungkin harus diganti sama pejantan-pejantan yang lebih kecil. Tapi luar biasa loh. Sapi itu, sapi yang sama, ini sapi yang sama ya, saya asumsi saya sapi yang sama. Sapi yang sama 6 kali melahirkan, 6 kalinya dibantu sama orang ini luar biasa. Karena jarang. Sapi enam kelahiran berturut-turut itu selalu dibantu itu jarang. Biasanya 1 2 kali dibantu terus susah bunting lagi, gitu loh. Ini hebat ini, tapi susah melahirkan dibantu tapi bunting terus. Wah luar biasa ini sebetulnya. Ya, Pak, kayaknya kayaknya perlu perlu WA grup beneran nih kayaknya. Gitu dok, ini lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya agak cepat aja karena pertanyaan banyak banget gitu. Dari Bu Eka Yulianti dari Singkawang, dok, bagaimana ada sapinya sudah IB dan bunting 4 bulan, tapi kok minta kawin dan birahinya keluar banyak gitu. Bisa diulangi Pak, putus-putus. Nggih, dok, ini dari Bu Eka dari Singkawang, bagaimana cara mengatasi sapi ini bunting 4 bulan, tapi kok mengeluarkan ciri-ciri birahi dan keluarnya tanda-tanda birahinya banyak. Oke, Ibu harus dipastikan sapinya beneran bunting apa enggak. Ya, memang ada sekitar 10-12% sapi yang bunting itu masih menunjukkan gejala berahi. Memang ada. Tapi itu cuma 10%. Ya. Sisanya, sisanya adalah sapinya mestinya tidak menunjukkan gejala berahi kalau bunting. Jadi kalau sapinya itu menunjukkan gejala berahi dalam 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 periode yang dianggap bunting ya dicek dulu beneran bunting apa enggak. Karena mohon maaf kebiasaan kita itu begini di Indonesia nih ya. Karena pemeriksaannya itu masih pakai manual, akurasinya itu belum 100%. Di standar kami, pemeriksaan pertama itu harus selalu USG. Ya, USG dilakukan di bawah 30 hari. Pemeriksaan kedua dilakukan ketika 90 sampai 100 hari, sekitar 3 bulan, juga tetap pakai USG. Ya, kalau setelah 3 bulan USG positif, 30 hari USG positif, 3 bulan USG positif, mestinya tidak ada masalah tentang kebuntingan. Tapi kalau di atas 3 bulan USG pertama positif, USG kedua positif, 4 bulan kemudian dia minta berahi lagi, kemungkinan memang kematian embrio dini. Tetapi ini sangat jarang. Jadi pertanyaan saya, apakah betul-betul akurat pemeriksaan kebuntingannya? Jangan-jangan pemeriksaan kebuntingannya tidak akurat. Ya, dugaan saya begitu, dugaan saya. Mudah-mudahan saya yang salah. Oke, baik, begitu. Oke. Baik, Dokter Dedi ini masih ada waktu sampai jam berapa dok? Izin ini. Setengah jam lagi, Oh setengah baik, jam lagi oke. maksimal Pak, Oh karena siap siap. saya harus ketemu sama Pak Dirjen nanti soal Oh saya. gitu, siap siap. Oke dok, Ya, lanjut dari Bu Dini dari Palu dok. Ini bertanya kalau kalau kambing seanehnya itu tiap kali bunting dan melahirkan itu pasti melewati HPL. Lah, ini disebabkan karena apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya dok? ya. Kalau HPL-nya itu di atas, kalau HPL-nya itu masih di bawah 1 minggu tidak masalah Bu. Tapi kalau HPL-nya itu lebih dari 1 minggu, ada kemungkinannya itu apa namanya breed saja.
Tapi selama dia melahirkannya normal, nggak ada masalah, nggak usah khawatir. Ya, kalau saran itu nggak ada masalah, Bu. Yang penting Ibu pastikan bahwa prosedur sebelum melahirkan yang minggu lalu sudah disampaikan, ya, bagaimana transisi, bagaimana sebelum melahirkan dilakukan, suplemen-suplemennya dilakukan, kambing pun prosedurnya sama, ya, kambing pun sama. Selama dia mamalia, ya, mamalia ruminansia, itu semua yang diceritakan minggu lalu dan yang saya ceritakan hari ini sama, Bu, semua prosedurnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Kalau HPL-nya itu masih di bawah range 1 minggu, misalnya 200, kalau kambing itu sekitar berapa ya? 6 bulan ya. Kalau misalnya 6 bulan lebih seminggu, nggak masalah. Tapi kalau sudah 6 bulan di atas seminggu kelebihannya, itu perlu dikonsultasikan. Gitu ya. Oke, begitu Pak. Jadi dok siap. Ini lanjut dari Pak Safridaus. Pak Safridaus. Dok, sapi saya melahirkannya plasentanya keluarnya lama. Apa penyebab dan bagaimana obat yang bagus untuk penanganannya, dok? Baik. Kita sebut plasenta itu lama, ya, kalau sudah di atas 24 jam. Kalau di bawah 24 jam tidak usah khawatir. Normalnya harus di bawah 12 jam. Ya. Tetapi kalau setelah 24 jam masih belum keluar, itu kita sebut masalah, Pak. Nah, ceritanya begini. Plasenta itu kalau sudah tidak dibutuhkan, maka tubuh itu akan mengeluarkan energi, mengeluarkan mekanisme fisiologi untuk melepaskan. Nah, proses melepaskan ini, Pak, melibatkan pertama tenaga. Jadi melepaskan itu juga butuh tenaga sapinya. Yang kedua, melepaskan itu butuh syaraf untuk melepaskan, mendorong melepaskan itu butuh syaraf. Dan syaraf butuh nutrisi. Nutrisinya syaraf itu adalah mineral. Natrium, kalsium, magnesium. Jadi dugaan saya, kalau misalnya sapi bapak kekurangan energi, kekurangan tenaga sebelum melahirkan ya, kemudian kekurangan mineral tadi ya, natrium, kalsium, sama magnesium juga kurang, maka sapi tidak bisa mendorong plasenta dan syarafnya tidak bisa bekerja melepaskan plasenta. Atau kemungkinan yang ketiga ada infeksi. Jadi, supaya mencegahnya tidak terjadi lagi, pertama, Ibu pastikan prosedur transisi yang sudah diceritakan minggu lalu sama Dr. Sugeng, kerjakan. Suplemen-suplemen tadi itu kerjakan. Kalau masih mau mereview lagi, minta sama panitia rekaman videonya, Bu. Tanya, bagaimana prosedur sebelum melahirkan tuh kayak gimana? Kasih ini, kasih ini, kasih ini, gitu kan? Dan semuanya murah. Biayanya mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per hari. Itu insya Allah mencegah pretensi plasenta, mencegah sapi distokia, mencegah sapi ambruk, mencegah ini, mencegah itu. Ya, prinsipnya begitu, Bu ya. Baik, silakan teruskan. Ya dok, baik. Terima kasih. Ini dari Hasdo. Beliau bertanya, sapinya ketika umur 6 bulan itu terjadi prolap, tapi ketika melahirkan bisa normal. Ini bagaimana cara mengatasinya, dok? Ya, oke, saya ceritakan sapi kok bisa prolaps itu gimana sih? Nah, ini ya. Jadi cerita goblok-goblokannya, cerita bahasa normal manusia saja. Sapi prolaps. Sapi prolaps itu karena dia kan mendorong ya, merejan. Sapi itu merejan. Sapi merejan. Kok bisa merejan? Karena ada yang merangsang dia merejan. Ya. Apa yang bisa merangsang dia merejan? Kalau dia kebuntingannya belum waktunya melahirkan, sapi itu merejan karena stres, Pak. Oke, sapi itu stres, makanya dia akan merejan dan berbagai macam merejannya. Bisa jadi merejannya adalah anusnya, sapi buang kotoran itu merejan. Karena dia punya tekanan isinya terlalu banyak, mendorong, pengen buang air besar, itu stres, merejan. Oke, nah sehingga segala macam bentuk stres itu akan memicu sapi merejan. Oke, segala macam bentuk stres ya. Stresnya bisa macam-macam, bisa stres gara-gara panas. Oke, bisa stres gara-gara ketakutan.
bisa stres gara-gara pengen makan nggak ada makanan, pengen minum nggak ada minuman. Ya, jadi Bapak harus memastikan yang pertama, semua bentuk stres sapi diminimalkan dengan beberapa cara. Pertama, sapi jangan terlalu kepanasan, Pak. Oke. Yang kedua, air minum harus ad libitum, ada terus air minum terus-menerus. Itu menurunkan stres. Kalau misalnya Anda memelihara sapi di tempat yang panas, air minumnya Anda tambahkan soda kue tadi untuk menetralisir asam lambung supaya nggak terlalu stres. Oke. Yang keempat, Anda pastikan ini konsepnya. Kalau sapinya merejan, normalnya begitu mendorong pasti direm. Harusnya ngerem supaya sapi itu kan tahu ya. Kalau brol begitu jelek buat dia, sapi tahu. Sehingga sapi itu sebetulnya punya mekanisme ngerem. Dia punya mekanisme ngerem. Oke. Kalau ngerem logika Anda. Ngerem itu butuh apa sih? Butuh tenaga, Pak, buat ngerem. Ya, buat ngerem butuh tenaga. Oke. Yang kedua, butuh syaraf untuk ngerem itu butuh syaraf bekerja untuk ngerem. Nah, sehingga sapinya juga butuh tenaga supaya dia ketika merejan ngerem. Yang kedua, pastikan nutrisi buat syarafnya juga cukup. Caranya bagaimana? Simple, perbanyak hijauan. Tahu nggak, Pak? Hijauan itu memiliki nutrisi mineral yang tidak akan bisa diciptakan sama sapi atau lewat suplemen konsentrat yang lainnya, yaitu magnesium. Hijauan yang dewasa, magnesiumnya tinggi. Kalau magnesiumnya tinggi, nanti kalsiumnya bagus, Pak. Kalsium itu dipakai sama sapi untuk memperkuat kerja saraf. Jadi kalau sapi itu diperbanyak hijauannya, yang warna hijau ya, hijauan yang warna hijau ketika kebuntingan-kebuntingan itu, secara otomatis stok magnesiumnya tinggi, stok kalsiumnya tinggi, pekerjaan sarafnya maksimal, kemampuan ngeremnya juga akan maksimal. Oke, hijauan yang paling penting. Tapi kalau mau obat-obatan ya nanti itu urusan dokter hewan, silakan tanya dokter hewan. Oke, tapi kita ini kan forumnya peternak ya, peternak ngomongnya hijauan perbanyak. Yang kedua, menarik yang kedua, ya. Hijauan yang kedua yang sangat penting buat sapi di usia-usia kebuntingan supaya ngeremnya kuat adalah legium. Seperti kaliandra, lamtoro, apalagi itu ya, gamal, indigo vera. Kalau Anda berikan di usia-usia kebuntingan itu, dia akan membantu untuk mempercepat kerja saraf. Yang akan memastikan pekerjaan-pekerjaan yang mencegah macam-macam itu bisa kita beresin, kita selesaikan. Itu tipsnya, Pak. Matur nuwun, Dok. Lanjut ini dari Mas Dian, Dok, bagaimana cara mengatasi induk dan pedit yang lahirnya tidak ketahuan, lahir sendiri? Apakah itu dikatakan lahir normal dan tidak perlu dilakukan penanganan apa-apa, Dok? Ya, tidak perlu. Ya udah, lahir sendiri ya sudah lahir sendiri. Anda nggak tahu lahirnya itu lahir normal, nggak ada masalah. Ya, yang penting tidak apa ya, dia tidak ketahuan tiba-tiba keluar gitu, ya itu normal, nggak masalah. Ya, yang Anda lakukan tetap saja fresh drenching tadi tetap harus dilakukan, ya, tetap harus dilakukan. Kalau dia bisa melahirkan normal, nggak ketahuan, dia tiba-tiba keluar itu bagus. Tetapi Anda harus pastikan bahwa induknya cukup energi, cukup air tadi ya, rehidrasi, cukup mineral dengan cara fresh drenching tadi, gula, garam, apa tadi ya, premix, kemudian soda kue, ragi tape, selesai. Lakukan semua sapi sama, mau lahir normal, kalau normal lakukan 3 hari berturut-turut, kalau dia melahirkannya butuh dibantu 5 hari berturut-turut. Oke, itu aturan mainnya. Oke, baik. Ini lanjut, Dok. Ini pengobatan infeksi pada saluran reproduksi. Bagaimana proses terapi yang dilakukan? Apa saja suplemen yang bisa diberikan, Dok? Anda lihat video saya lagi, itu setelah pemeriksaan MetriCheck, ada skor. Di setiap halaman itu ada metode pengobatannya. Silakan dibaca lagi. Oke, baik. Mas Dian ya, baik, itu bisa dilihat video Dr. Dedi tadi. Lanjut ini Pak Misbahul, Dok, penanganan infeksi rahim dengan ADE, anti radang dan antipiretik dan elektrolit.
apakah dosis pemberiannya sesuai dengan aturan pakai obat masing-masing atau bisa dicampur dan jadikan satu, dok? Metode pencampuran obat, kalau misalnya Anda adalah dokter hewan, Anda seharusnya tahu mana yang boleh dicampur, mana yang tidak. Ya, kalau Anda bukan dokter hewan, tanya dokter hewan. Oke. Oke, baik. Lanjut dari Dokter Hewan Hardianti, nggih. Dok, saya dari Boyolali. Kebetulan saya dan suami sedang merintis peternakan sapi perah. Apakah ketika memelihara sapi perah perlu dilakukan gertak birahi atau penggunaan hormon seperti CL untuk mencapai maksimal? Ketika sudah melakukan pengecekan kondisi reproduksi baik, namun untuk saat ini yang bunting baru 3 ekor. Bagaimana solusinya, dok? Baik, penggunaan hormon itu bisa untuk terapi, bisa untuk program penyerentakan. Prosedurnya adalah begitu Anda memastikan tidak ada infeksi, Anda boleh punya pilihan mau diseragamkan atau mau diterapi. Ya, tapi ini hanya bicara masalah superficial saja. Saya teman-teman semuanya jangan alergi dengan hormon ya. Hormon itu efeknya tidak ada yang permanen. Dia tidak akan menciptakan ketagihan, tidak. Dia hanya berdampaknya itu cuma beberapa jam saja sejak dia digunakan. Jadi mau pakai hormon, pakai dong. Kabar bagusnya, saya hari Selasa ada di Boyolali. Kalau memang ada tertarik untuk ngobrol ngopi, silakan japri saya. Monggo, Mbak Dokter, monggo, boleh boleh Ya. Japri Dokter Deti nanti. Lanjut dari Mbak Bunga, izin bertanya, Dok, kalau semuanya sapi lokal di IB dengan sapi luar, maksudnya ini mungkin limosin simental, proses kelahirannya susah, bagaimana cara mengatasinya, Dok? Ya, itu sederhana Pak, karena memang akan gampang terjadi karena ukuran pelvis ya, ukuran pinggulnya sapi lokal kan kecil. Kalau kemudian dikasih sapi besar, ukuran pinggulnya kan tidak sesuai dengan itu sehingga resiko distokianya tinggi. Saran saya, Anda hanya melakukan inseminasi sapi lokal ke sapi sapi limosin ke sapi lokal itu hanya pada kebuntingan ketiga. Ya, kalau kebuntingan pertama dan kedua jangan dulu. Kenapa? Kebuntingan pertama itu hanya 70% dari ukuran maksimal si induk. Kebuntingan kedua itu hanya 80% maksimal dari ukuran normal dewasa induk. Tapi kalau sudah kelahiran yang ketiga itu sudah mentok. Besarnya yang maksimal pada waktu kelahiran ketiga itu. Saran saya kalau mau ngibe limusin simental, jangan pada kebuntingan pertama, jangan pada kebuntingan kedua. Lebih baik kebuntingan yang ketiga. Lebih aman. Karena kalau kebuntingan pertama, kedua sudah dikasih pejantan yang besar, resiko kerusakan rahimnya tinggi. Kalau kerusakan rahimnya tinggi, susah bunting. Susah bunting ya sudah, wassalam, nggak usah beternak sapi. Ya, tipsnya di situ. Baik, Dok, ini dari Mas Boni. Dok, sapi saya telah melahirkan seminggu, tapi keluar bau. Bagaimana cara mengatasinya, Dok? Lapor dokter hewan. Dokter hewan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dokter hewan akan melakukan analisa. Kemungkinan kalau bau itu kemungkinannya itu metritis akut. Ya, kalau metritis akut pengobatannya bisa sistemik, mungkin butuh infus, mungkin butuh elektrolit. Tapi dokter hewan akan menganalisa apakah butuh infus apa tidak, butuh antibiotik atau tidak, Pak. Ya, kuncinya adalah datang ke dokter hewan. Makanya saya ingatkan, Pak, saya ingatkan, jangan ujuk-ujuk, jangan mikir nunggu masalah baru ke dokter hewan, jangan. Makanya minggu lalu diceritakan sama dokter Sugeng sebelum melahirkan harus begini, Pak, supaya nggak ada masalah. Ketika melahirkan harus begini, Pak, supaya nggak ada masalah. Ya, tidak ujuk-ujuk IB. Nah, kalau sebelum melahirkan nggak ada masalah, dioptimalkan, dipersiapkan, pada saat melahirkan nggak ada masalah, dipersiapkan, insya Allah masalah yang Bapak ceritakan ke saya hari ke-7 bau tadi tidak ada masalah. Ya, insya Allah nggak ada masalah. Oke? Iya, Dok, baik. Ini lanjut dari Mas Dodi. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, sapinya itu pernah IB dan sudah pernah melahirkan, tapi untuk birahi pertama setelah melahirkan itu kok 5-6 bulan. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertama, balik lagi.
minta dokter hewan cek infeksi atau tidak. Oke, kalau tidak infeksi, body score-nya sudah benar, lakukan intervensi dengan hormon. Oke, nanti insya Allah minggu depan Dokter Bram akan menceritakan tentang prosedur bagaimana sih kalau kita mau pakai hormon, ya. Kalau kita mau intervensi, mau bagaimana sih gitu loh, ya. Ya nanti Bapak bisa tanyakan ke Dokter Bram ya minggu depan. Kalau hari ini batasan saya adalah menyiapkan sebelum sebelum dia masuk program reproduksi, menyiapkan sapinya. Tapi nanti di forum itu kalau memang mau dibahas, silakan kita akan coba untuk membahas dalam bahasa peternak ya. Ya, baik dok. Ini dari Mas Hali. Dok, sapi saya sudah melebihi HPL dan sekarang sudah lebih dari setahun. Bagaimana caranya? Setahun lebih dari HPL. Eh, Mungkin maksudnya harusnya 9 bulan, sekarang sudah 12 bulan gitu dok. Bunting beneran nggak? Ya kalau memang beneran bunting, kemungkinan ya. Kalau memang beneran bunting, kemungkinan dia kematian pedet di dalam. Dan kemungkinan dia akan maserasi. Pedetnya mati mengkerut jadi mumifikasi. Kalau memang lebihnya sudah 3 bulan ya, gitu. Tapi pertanyaannya, Bapak, Ibu harus datang ke dokter hewan, tolong cek ini beneran bunting apa enggak. Karena banyak karena selama ini kan kita memeriksanya cuma manual, Pak. Pemeriksaannya kan manual, catatan kita tidak punya. Jadi kalau kita ngomong ini sudah bunting 6 bulan, banyak cerita-cerita di sana. Beli sapi, belantiknya ngomong ini sudah bunting 6 bulan, ternyata buntingnya cuma 3 bulan setelah diperiksa USG. Banyak kejadiannya. Ya, jadi makanya saya menyarankan teman-teman yang dokter hewan mulai untuk fokus meningkatkan kemampuan untuk menggunakan USG. Karena peternak-peternak kita membutuhkan pemeriksaan yang sangat akurat. Ya, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara mengupgrade, silakan menghubungi dari Indonesia, kita latih di tempat kami. Begitu. Oke. Baik dok, ini ada satu pertanyaan dari peternak Magetan ini via Japri, beliau tidak berani bertanya ini. Induk kami biasa lahir kembar. Bagaimana cara menyiapkan induk lahir kembar ini? Karena 2 kali lahir kembar, anaknya 1 pasti mati dok. Ya, oke. Di dunia peternakan sapi modern, Pak, lahir kembar itu tidak disukai. Oke. Di dunia peternakan komersil, lahir kembar itu tidak disukai. Karena pertama, pedetnya itu pasti bobot badannya kurang dari yang normal. Yang kedua, kompensasi biasanya. Dua-duanya, kalau dia dua-duanya normal, alhamdulillah. Yang lebih banyak adalah yang satu akan mengalahkan yang lain sejak di dalam. Minimal mereka akan berkompetisi dengan nutrisi ketika di dalam rahim. Ketika di dalam rahim mereka kompetisi nutrisi, salah satu menang akan berkembang lebih cepat, yang tidak menang akan berkembang lebih lambat. Dan ini akan terbawa setelah mereka lahir. Karena begitu semua organ-organ itu kan dibentuknya ketika di dalam rahim ya. Kalau di dalam rahim dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, kemungkinannya adalah perkembangan organ yang tidak wajar ini akan terbawa setelah melahirkan. Saya pribadi tidak menyarankan lahir kembar. Oke, saya pribadi tidak menyarankan lahir kembar. Tetapi kalau ingin membuat lahir kembar itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memang diteliti gen yang membuat kembar, dan itu bisa. Ya, kami bisa melakukan itu. Kalau Bapak pengen tes, saya pengen tes apakah sapi saya punya gen bisa melahirkan kembar. Nah, bisa. Kami bisa melakukan tes DNA untuk itu. Atau cara yang kedua, yang pertama dilakukan inseminasi buatan, setelah 7 hari dilakukan embrio transfer. Mudah-mudahan dua-duanya berkembang. Itu cara yang kedua. Tetapi saya tegaskan lagi, di dunia komersil peternakan sapi, kami tidak menyarankan lahir kembar. Begitu ya. Oke? Siap. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berinteraksi banyak sekali, sudah mewarnai untuk webinar kita pada pagi hari ini.
sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bu Kadis, Bu Dr. Iwana Daryani, monggo waktu dan tempat kami silakan. Ini siap luar biasa, Dr. Dedi. Saya sampai menyimak sampai habis ini. Terima kasih. Jadi mungkin closing statement-nya gini, nasib peternak rakyat kita itu kan masih dibilang sebagian besar masih sulit untuk berkembang dan masih menghadapi berbagai kendala. Dan salah satunya mungkin keterbatasan informasi atau teknologi, seperti halnya mungkin pengetahuan atau pencerahan yang menjadikan topik diskusi kita pada hari ini. Jadi memang peternak kita masih perlu untuk dimotivasi, didampingi agar bisa merubah pola pikir atau wawasan dalam usaha peternakannya. Setuju sekali dengan tadi yang disampaikan Dr. Dedi, edukasi adalah pekerjaan seumur hidup dan itu memang selain menjadi tugas pokok kami, itu tentunya adalah amal jariyah untuk kita semua jika kita melaksanakannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Dedi untuk semua sharing ilmunya. Luar biasa, semoga ini bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua dan menjadikan berkah dan manfaat untuk Dr. Dedi dan seluruh peserta webinar pada sampai dengan siang hari ini. Tadi saya sempat ditodong pantun ya, mungkin sudah sempat buat, jadi izin menyampaikan pantun dari saya. Ngarep ternak bersama Dr. Dedi di bulan Ramadan, bulan yang suci. Yuk belajar ternak bareng ahli agar bisa menjadi peternak yang berjaya dan mandiri. Satu lagi ya. Bu, tepuk tangan. Satu lagi ya, ibadah puasa. Ingat karena temanya puasa ini ya. Ibadah puasa akan membersihkan hati, membuat diri lebih memiliki arti. Terima kasih untuk semua peserta dan Dr. Dedi. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih. Mantap Bang Eko. Terima kasih. Terima kasih dokter ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, Bapak Ibu sekalian, nggih, terima kasih Dr. Dedi, terima kasih Bu Kadis, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian jangan keluar dulu, nggih, Mas Mbak sekalian jangan keluar dulu, kita foto dulu, ini diminta panitia nggih, foto dulu. Mohon dibuka kameranya dengan senyumnya yang manis. Baik, kita mulai tim nggih, baik kita mulai dari yang pertama slide, karena ini banyak banget, ini ada 22 slide ya. Ini mungkin yang pertama, silahkan dibuka Bapak Ibu, mohon izin dibuka kameranya slide 1, 1, 2, slide 2, 1, 2, slide 3, lanjut. Ini